أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram pula. Kitab Adaful Mufrad. Semalam mengajar Bulughul Maram, jadi terikut-ikut. Kitab Adaful Mufrad jilid yang kedua. Minggu yang lalu kita bahas tentang ghibah. Selesai dah bab tentang ghibah. Maka jangan mendekati ghibah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit ghibah. Amin. Baik, selanjutnya yang disebutkan dalam kitab Adaful Mufrad ini adalah bab memuliakan dan melayani tamu. Bab memuliakan dan melayani tamu. Baik, hadis nombor bab yang ke-310, hadis nombor 740. Musyaddad menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Daud menyampaikan kepada kami daripada An Fudail bin Ghazwan, daripada Abu Hazim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka ini daripada kisah Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah menyampaikan bahawa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengutuskan orang kepada isteri-isteri baginda, dan mereka pun berkata, kita hanya punya air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin bergabung atau menjamu tamu ini? Maka seorang Ansar berkata, ana ya Rasulullah. Ia pun mengajaknya kepada istrinya, lalu berkata, muliakanlah tamu Rasulullah ini. Sang isteri pun menjawab, kita hanya punya makanan untuk bayi. Maka ia pun berkata, siapkan makanan, betulkan lampumu, dan tidurkanlah anak-anak kita pada saat mereka hendak makan. Kemudian sang isteri pun menyiapkan makanan, membetulkan lampu, dan menidurkan anak-anak. Kemudian sang isteri berpura-pura membetulkan lampu, malah ia membuatnya padam, sehingga keduanya dapat memperlihatkan kepada tamu seolah-olah keduanya makan, padahal sepanjang malam keduanya menahan lapar. Pagi-paginya ia pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah tertawa melihat kalian semalam dan merasa takjub tentang apa yang kalian lakukan. Lalu Allah menurunkan ayat, mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Okey, hadis sahih. Baik, ini tentang kisah ada yang tamu Rasulullah yang datang. Siapa datang? Tamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tamu ini datang berjumpa dengan Nabi, Nabi pun menyampaikan kepada isteri-isterinya, nah, siapa yang siap melayani tamu pada malam ni? Maka semua isteri-isteri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kita hanya punya air, tak ada punya makanan. Semua isteri Nabi SAW tak punya makanan di rumah, hanya ada air. Maka Nabi pun sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di kalangan sahabatku ingin menjamu tamu aku ini? Maka kata seorang sahabat Ansar, angkat tangan. Maka orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menjamu tamumu hari ini ya Rasulullah. Maka tamu ini pun dibawa pulang ke rumah sahabat ini. Maka sahabat ini pun sampai ke rumah, tanyakan pada istrinya, siapkan makanan untuk tamu Rasulullah.
ada yang datang ni, tamu Nabi SAW, maka kita wajib muliakan. Maka kata sang isteri kepada sahabat ini, apa katanya? Kita hanya punya makanan untuk anak, tak ada makanan di rumah ni. Ada makanan untuk anak-anak kita, untuk kita pun tak cukup malam ni makanan. Maka apa kata sahabat ini? Siapkan saja makanan itu. Kau pura-pura betulkan lampu. Nah, saya kata nanti kenapa? Dan tidurkanlah anak-anak saat mereka hendak makan. Baik. Maka sahabat ini kata, siapkan makanan, kau pura-pura betulkan lampu, biar lampu itu gelap sedikit supaya tamu kita tak nampak di kita. Dan terus tidurkan anak-anak. Kenapa tidurkan anak? Biar mereka tidur tidak makan. Biar mereka tidur dalam keadaan berlapar. Tidur karena mereka awal. Maka isteri ini pun siapkan makanan, terus tidurkan anak-anak itu dalam keadaan lapar, anak sudah tidur. Terus ketika isteri ini, perempuan ini membetulkan lampunya, ternyata beri dia gelap. Langsung gelap. Maka padam lampu, maka tak nampak orang yang di dalam rumah. Maka mereka pun suami isteri berpura-pura makan bersama dengan tamu. Padahal makanan itu hanya untuk tamu, tak cukup untuk suami isteri. Jadi mereka pun pura-pura mengunyah. Macam silakan Pak, silakan makan. Mereka pun seolah-olah makan, tapi mereka makan angin. Tak ada apa-apa yang dimakan. Maka keesokan harinya, ketika tamu itu sudah pulang, maka mereka pun berjumpa dengan Nabi. Nabi langsung berkata, nah, Allah kagum melihat kalian malam tadi. Allah kagum dan Allah siapkan ganjaran yang besar untuk kalian yang melayani tamuku. Maka di sini menunjukkan kelebihan, keutamaan melayani siapa? Tamu. Nah, melayani tamu. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, maka fal akrimu dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan, memuliakan tamu. Nah, ni siapa yang ajar? Nah, Nabi SAW. Jadi muliakan tamu bagaimana? Bagaimana muliakan tamu? Menjamu lagi, menghormati lagi. Baik, semuanya anda harus buat ketika ada yang datang ke rumah kita. Dan lebih khusus lagi kalau tamu itu sampai menginap, tinggal bersama dengan kita, maka kewajiban tuan rumah harus memuliakan tamu yang datang. Maka dua tamu. Yang pertama, tamu yang datang sekadar bersilaturahim, maksudnya sekadar datang berjumpa, bukan menginap. Yang kedua jenis tamu yang datang menginap. Maka dalam Islam mengajarkan kepada kita adab, harus kita memuliakan kedua-duanya. Maka tahu apa tidak, seorang sahabat Nabi SAW yang menjadikan rumahnya sebagai tempat persinggahan Nabi SAW. Tahu apa tidak kisahnya? Tahu apa tidak? Kisah sahabat yang menjadi sang penjamu. Setiap kali Nabi datang ke rumah beliau, akan disiapkan makanan. Sahabat yang sangat terkenal. Kenal apa tidak? Sahabat yang bernama Khalid bin Zaid. Itu nama apa? Nama sebenarnya Khalid bin Zaid, dari Bani Najjar Al-Ansar. Kenal? Tak kenal. Tapi kalau saya sebut nama ini, Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah namanya yang sebenar, yakni itu nama gelarannya, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Ansar. Abu Ayyub gelarannya. Dan nama sebenarnya adalah Khalid bin Zaid. Baik, Khalid bin Zaid ni Bani Najjar, orang Ansar. Jadi perjumpaan beliau dengan Nabi SAW suatu kisah yang luar biasa. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ke mana? Ke Madinah sebagai muhajir. Tahu muhajir? Orang yang datang sehelai sepinggang, tak ada apa-apa, dari Mekah berhijrah ke
ke Madinah. Maka dipertemukan dengan orang Ansor, disahabatkan, bertemankan supaya mereka diberikan bantuan segala kekurangan yang ada pada muhajir diberikan. Kalau tak ada rumah diberikan rumah, tak ada makanan diberikan makanan. Maka Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, semua semua orang di Madinah ini ingin Nabi singgah ke rumah. Sebab Nabi belum ada rumah. Jadi semua sahabat waktu itu orang Madinah ingin Nabi datang singgah ke rumah. Semua orang-orang besar, pemuka-pemuka Madinah semua kata, "Ya Rasulullah, datang ke rumahku, ya Rasulullah," sampai berebut-rebut semuanya. Maka Nabi pun kata, "Begini sahaja. Aku serahkan pada untaku ini. Aku serahkan pada untaku ini. Unta aku ini berhenti di mana? Nah, disitulah tempat aku akan singgah." Maka Nabi pun lepaskan tali unta tu, biarkan unta tu berjalan. Nabi duduk atas ni, unta tu terus berjalan. Bila dia melewati satu rumah, jadi bila dia melewati satu rumah, orang rumah ni rasa sedih. Sebab apa? Terlepas peluang untuk melayani Rasulullah. Pergi ke rumah berikutnya, orang rumah yang berikutnya rasa berharap, mudah-mudahan Nabi singgah. Tapi tidak, unta tu terus berjalan sampai berhenti di suatu halaman. Itulah halaman rumah yang 2 tingkat. Rumah yang 2 tingkat, yakni rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi unta tu langsung berhenti duduk, terus mengeluarkan suara suara berderum. Betul? Berderum dia, terus dia pun bangun, jalan lagi 1-2 langkah, kemudian patah balik. Terus apa kata Abu Ayyub ketika melihat unta tu patah balik ke rumahnya, langsung Abu Ayyub ambil semua barang-barang Nabi, dipersilakan Nabi masuk ke rumahnya. Dari beliau rasa sangat gembira Nabi menjadi tamu. Nah, ketika Nabi ni kan rumah Abu Ayyub ni berapa tingkat? 2 tingkat. Langsung Abu Ayyub bersihkan tingkat pertama, kemaskan semua barang-barangnya diturun bawah supaya Nabi tinggal di tingkat atas. Kan mereka tinggal di bawah. Nah, terus ketika mereka sampaikan kepada Rasulullah, nak tingkat mana? Bawah ke atas? Kami sedang siapkan yang atas ni. Maka kata Nabi, aku di bawah aja. Aku ingin di bawah, aku tidak mau di atas. Baik Rasulullah, ikut sukamu, ini rumahmu ya Rasulullah, silakan. Maka disiapkannya lantai bawah, semua dibersih-bersihkan dah supaya Nabi enak tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila dah malam, Nabi pun tidur, balik ke kamar tidurnya. Maka Abu Ayyub naik ke tingkat atas. Bila tutup pintu, apa kata Abu Ayyub kepada istrinya? Celaka kita ni. Adakah patut kita tinggal di atas sedangkan Nabi di bawah? Boleh faham? Aku rasa ni orang yang tak beradab. Biarkan Nabi di bawah sedangkan kita di atas Nabi. Aduh, kata gimana ni? Maka mereka kedua bingung. Sampai kenapa? Mereka tak dapat tidur malam. Sebab apa? Sebab Nabi di bawah. Nak berjalan pun mereka takut. Sebab apa? Takut bila berjalan lantai yang debu atas ni pun jatuh ke Rasulullah. Sampai begitu sekali lihat sahabat Nabi SAW. Jadi apa yang mereka buat? Mereka pun tidur di tepi. Tidur di mana? Tepi, ke dinding, ke pinggir. Mereka tak ambil yang tengah, ruangan tengah. Sebab apa ruangan tengah? Sebab situ Nabi berehat. Jadi mereka tidak bergerak di tengah. Mereka berjalan pun tepi. Mereka minggir ke tepi berjalan. Ataupun tidur pun suami isteri tidurnya ke samping. Maka esok hari jumpa Nabi SAW. Langsung Abu Ayyub Al-Ansari kata, "Ya Rasulullah, malam tadi ni aku dan isteri tak dapat tidur." Maka kata Nabi, "Kenapa?" "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat tidur sedangkan kami di atasmu? Kami merasa kurang senang. Kami takut kalau kami berjalan di atas, debu terjatuh kepada engkau. Kami takut ya Rasulullah." Maka Nabi kata, "Ya Abu Ayyub, kau jangan kisah. Tak ada apa-apa. Biarkan. Tak apa, aku lebih enak di bawah." Maka malam kedua, tidur pun sama. Apa yang terjadinya? Abu Ayyub tak dapat tidur. Sebab apa? Ada gelas yang pecah. Ada gelas air yang pecah. Maka air itu tumpah di lantai atas ni. Jadi istrinya langsung takut air itu akan jatuh ke bawah dan terkena
Nabi SAW. Maka isterinya cari tahu, mana kain tak ada ni. Maka yang ada pakaian mereka yang mahal dijadikan tuala, langsung dilap, dibersihkan. Maka kali kedua pun tak dapat tidur. Maka esok hari jumpa, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, malam tadi gelas pecah. Kami takut ni air tu tumpah kepada engkau dari lantai atas. Gini saja ya Rasulullah, tidurlah kau ambillah lantai atas. Maka apa kata Nabi? Ya sahabatku, aku lebih enak di bawah. Sebab apa? Ramai yang akan datang berjumpa. Kalau aku naik ke atas, susah payah, aku harus turun naik. Tapi apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Ya Rasulullah, tak dapat ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, pindahlah ke atas. Maka Nabi pun mengiyakan perbuatan Abu Ayyub. Nabi pun pindah ke atas. Dan Abu Ayyub melayani Nabi SAW. Selama berapa lama Nabi tinggal? Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai siap Masjid Nabawi. Bila dah siap Masjid Nabawi, maka para sahabat bangun rumah-rumah isteri Nabi di sekitarnya. Dan masjid itu dekat, bertetangga dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka setelah 7 bulan baru Nabi pindah ke rumahnya. Setelah siap rumah baginda dan juga Masjid Nabawi. Jadi selama berapa bulan tinggal di rumah Abu Ayyub? 7 bulan. Maka Abu Ayyub lah paling gembira sekali melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi tinggal, Abu Ayyub itu tak ada sedikit pun kekurangan dalam rezekinya. Sebab apa? Keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ada kambingnya subur, biak banyak, ada ladangnya, semua tanamannya semuanya segar, subur dan hidup. Maka berkah rezeki Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini apa yang kesimpulan yang anda boleh dapat? Ketika kita memuliakan tamu, insya-Allah Allah akan muliakan kita dan memberkahi kita di dunia. Maksudnya rezeki antum akan apa? Akan berkah. Terus umur juga akan panjang. Kenapa umur panjang? Orang yang melayani tamu. Sebab bila apa tujuan anda melayani tamu ni? Supaya menyambung supaya silaturahim itu menjadi lebih erat, lebih kukuh. Maka kerana itu, apa kata Nabi hadis yang lain kan? Siapa yang menyambung tali silaturahim, 2 akan terjadi dalam hidupnya. 1, umurnya akan panjang, dan yang kedua rezekinya lancar. Fahim dong? Jelas apa jelas? Ada pertanyaan di sini? Ya, bismillah. Lanjut. Lihat apa? Yes. Betul. Terus kalau kita lihat juga waktu Nabi di rumah Abu Ayyub ini kan selama 7 bulan. Kenapa Nabi ini maksudnya tidak membagi katakanlah waktu yang 7 bulan ini kepada penduduk Madinah? Kan bisa saja misalnya di rumah Abu Ayyub ini 1000. Terus di rumah mana nak pindah-pindah bro? Satu Madinah minta Nabi tinggal. Jadi Nabi serahkan dari awal perjanjiannya begini. Di mana unta itu berhenti, di situ aku akan tinggal sampai rumahku siap. Jadi semua penduduk Madinah setuju. Boleh paham? Itu perjanjian awalnya Nabi SAW. Kalaulah seandainya seperti kata anda, 1 hari 1 rumah akan memberatkan yang lain apa tidak? Nabi bukan yang lain tak rasa berat, semua suka. Tapi Nabi harus ambil lagi barangnya, pakaiannya, pindah rumah pertama, lagi malam kedua rumah, akan memberatkan Nabi SAW. Maka Nabi lebih enak tinggal di 1 rumah. Jelas? Okey. Ada yang lain? Tak ada? Saya lanjutkan. Baik. Seterusnya. Nah, hadis yang berikutnya. Baik. Maka cara anda memuliakan tamu adalah dengan memberinya jamuan. Memberinya apa? Okey, baik. Ini hadis dengan hadis berikutnya. Jamuan untuk tamu. Daripada kedua telingaku, kata Abu Suraih Al-Adawi, aku mendengar daripada Nabi SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah, yang hadis yang kita baca tadi, kan? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan
tamu, dan hendaklah ia memuliakan jamuan jaizah kepada dhaifah maksudnya yang untuk tamunya. Maka apa maksud jamuan, jamu tamunya ya Rasulullah? Maka kata sahabat ni, bagaimana cara kita menjamu? Berapa lama tanya sahabat? Maka kata Nabi, kau menjamu tamumu selama wajib sehari semalam. Apa dia? Sehari semalam. Terus sedangkan bertamu itu batasnya 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Setelahnya itu sedekah. Sedekah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Jadi Nabi kata, berapa lama batas untuk kita melayani tamu. Jadi kalau tamu tinggal di rumah kita, kita melayaninya wajib hari pertama itu wajib. Semua dia tak ada sunnah. Maksudnya wajib anda melayani tamu di hari pertama dia tinggal dengan kita. Siapkan makanan, semua siapkan. Terus sunnahnya berapa hari? 3 hari anda dia beri makan, layan dia dengan baik selama 3 hari. Hari keempat usir. Hari keempat itu kata Nabi, kalau engkau tetap melayani dia, tetap beri dia makan, maka itu sedekah untukmu. Itu sedekah. Tapi kalau engkau tak bagi dia apa-apa pun tak masalah. Tapi Nabi sebut, ini dia. Selanjutnya hari keempat dan seterusnya sampai kita tak bagi dia makan, sampai tetangga itu rasa tersakiti, maka yang berdosanya kita, tuan rumah. Kenapa tuan rumah berdosa? Sebab kita tak melayani tamu. Jadi batasnya selama berapa hari tadi kalau ada yang nginap? 3 hari. Setelahnya sedekah. Okey, baik. Jadi kalau ada keluarga kita tinggal sebulan boleh? Boleh selama tidak memberatkan siapa? Tuan rumah kata ada keluarga kita datang dari jauh, contoh dari Bandung ke dari Jakarta datang tinggal sama kita sebulan. Boleh. Tak ada masalah. Tapi selama tidak memberatkan tuan rumah. Dari standarnya tadi 3 hari. Makanya kalau anda pergi ke negara Arab, pergi mana? Negara mana? Arab. Nah di sana kalau anda pergi ke rumah dia, tak macam kita. Kalau kita datang ke rumah orang, apa perkataan pertama dia akan kata? Bila nak pulang? Betul? Baru sampai ni, langsung ditanya, bila nak balik? Betul, itu kebiasaan kita. Tapi orang Arab, kalau kita pergi ke rumah dia ada satu tradisi yang dia ikut sunnah Nabi ini, selama 3 hari dia takkan tanya apa-apa. 3 hari 3 malam dia akan layan kita sehabis-habisnya. Beri makan yang enak semuanya. Selama berapa hari? 3 hari. Hari keempat baru dia tanya, apa tujuanmu datang? Boleh bayangkan, 3 hari dia akan layan kita seperti raja. Hari keempat baru tanya. Tapi maaf kita baru datang dah nanya lah, bila kau nak pulang ni? Faham tak? Nah, ni kerana apa tadi? Kerana melayani tamu. Nah, melayani tamu. Tapi tidak boleh anda bertamu di luar waktu. Nah, kita pernah belajar dulu kan? Ada waktu-waktu yang dilarang untuk bertamu. Masih ingat? Apa waktu yang tak boleh? Ada 3 waktu. Betul, malam sebelum subuh. Baca surah An-Nur. Surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-27 kalau tak salah saya. Perbetulkan saya kalau salah. Surah An-Nur, surah ke-24. Surah apa? 24. Betul? Ya ayyuhallazina amanu. 24. 27 tadi kan? 27 betul. Surah ke-24 ayat 27. Baca kan? Maaf, bukan ni.
Apa tadi? Al-Ahzab. Bukan Al-Ahzab. Masih surah An-Nur rasanya, 58. Ini tadi, ini izin masuk. Betul. Ayat surah An-Nur ayat 58. 58. Surah yang sama ayat 58. Ya ayyuhallazina amanu liyasta. Betul. Baca. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian waktu tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu ada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat itu kepadamu dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Okey, baik. Jadi 3 waktu, salasa marrat, 3 aurat, 3 waktu aurat. Apa dia? Yang pertama, wa min ba'di salatil, yang pertama, min qabli salatil fajri, sebelum solat subuh. Sebelum solat subuh. Ada yang bertamu pergi beraya jam 3 pagi, ada? Assalamualaikum, kami datang nak lebaran ni jam 3 pagi, ada? Kenapa tidak boleh 3 pagi sebelum subuh? Sebab itu waktu memberatkan tuan rumah, apa tidak? Yes, memberatkan. Sebab itu waktu mereka beristirahat. Terus yang kedua, ketika kita menanggalkan pakaian. Menanggalkan pakaian di waktu tengah hari, yakni ba'da zuhur. Nah, orang Arab kalau di waktu tengah hari, so kita tahu di negara Arab panas yang terik, jadi mereka akan menanggalkan aurat mereka, menanggalkan pakaian supaya sejuk, dingin kan. Mereka pakai pakaian, jadi mereka biasanya, maaf, ada yang mungkin telanjang di rumah kan, hanya pakai kain sahaja, bisa jadi. Jadi mereka itu waktu mereka menanggalkan pakaian, waktu juga istirahat untuk kita di Nusantara, yakni ba'da zuhur sampai waktu isya, sampai asar. Itu waktunya orang makan, berehat-rehat sebentar, betul? Waktu siang. Nah, maka ini pun waktu yang dilarang. Yang ketiga apa? Ba'di salatil isya, yakni setelah solat isya. Sebab apa? Itu family time. Itu waktu tuan rumah bersama dengan keluarga, bersama dengan isteri, kan, bersama dengan anak-anaknya. Itu waktu mereka. Maka 3 waktu ini dilarang untuk kita bertamu ke rumah orang lain. Kecuali kalau tuan rumah menyuruh kita datang di waktu tersebut. Maksudnya siapa nih? Ini hukumnya kepada siapa? Orang yang pergi ke rumah tanpa Anda datang tak beri kabar, maka 3 waktu ini dilarang. Tapi kalau tuan rumah kata begini, besok ba'da isya datang, boleh apa tidak? Boleh. Besok sebelum subuh datang, ada? Tak adalah, jarang. Nah, esok waktu zuhur, kalau tuan rumah yang mengatakan, boleh anda pergi di waktu-waktu demikian. Kalau tidak, sekadar anda pergi tanpa diundang, maka jauhi 3 waktu tersebut. Faham dam? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas?
Okey, seterusnya adab dalam kita bertamu ke rumah orang yang paling penting Allah ajarkan adab ni tadi, ayat 27. Kembali surah An-Nur ayat 27. 27. Ya ayyuhallazina amanu. Khairul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu. Baik, di sini Allah ajarkan apa kata Allah? Wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan. Nah, jangan kamu memasuki rumah ghaira buyutikum. Yang bukan rumah kita, maka kecuali hatta tastanisu, minta izin, wa tusallimu ala ahliha, mengucapkan salam. Dua yang Allah ajarkan kepada kita dari ayat tadi, apa dia? Wa tusallimu, ucap salam. Ada ucap salam? Ada. Tapi yang ramai di kalangan kita yang lupanya yang kedua ni, tastanisu, yakni meminta apa? Izin. Ni penting ni. Kadang ada yang ucap salam, tapi kalau dijawab salam kita, apakah sudah boleh masuk ke rumah itu? Contoh ada yang kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya kata Waalaikumsalam. Boleh apa tidak dia masuk ke rumah saya? Belum, sebab saya hanya menjawab salam, belum lagi izinkan. Maka tugas anda minta izin kalau tuan rumah tidak berkata apa-apa. Kalau saya kata, oh silakan masuk, saya tak sebut tu, maka baru anda tanya, boleh saya masuk? Boleh saya masuk? Baru anda boleh masuk. Ni ramai di kalangan kita. Anda ucap salam tu di mana? Di tengah-tengah rumah. Dah masuk dah ruang tamu, baru Assalamualaikum. Ada apa tidak? Ada. Ni orang-orang yang tidak beradab. Boleh faham? Walaupun rumah itu terbuka, belum tentu tuan rumah izinkan kita masuk. Ni kadang-kadang anda Assalamualaikum dalam rumah. Ni tuan rumah belum jawab lagi dah. Antum dah ada dalam dah. Ni orang yang tak beradab. Adab yang Allah ajarkan ni, bukan Nabi ni, langsung Allah ajarkan ni. Surah An-Nur ayat 27. Adabnya, setiap kali anda pergi ke rumah yang bukan rumahmu, ingat tu, walaupun itu rumah orang tua kita, walaupun itu rumah orang tua kita, adakah itu rumah kita? Bukan. Walaupun itu rumah sepupu kita, adik-beradik kita, walaupun itu ada hubungan kerabat, tetap bukan rumah kita. Maka ucap salam dan minta izin. Jadi gimana caranya? Assalamualaikum, boleh saya masuk? Assalamualaikum, boleh saya masuk? Nah, Waalaikumsalam. Oh, dipersilakan Pak. Maka salah izin tu 3. Ingat tu. Izin tu ada 3. Yang pertama izin masuk rumah, yang kedua izin duduk, yang ketiga izin masuk dah. Makan pun anda harus. Ni antum dah letak air situ langsung, masya-Allah. Maka kalau tuan rumah belum izinkan, ni hebatnya, pernah saya lihat orang datang ke rumah saya dah hidangkan makanan, orang tu tak makan. Saya ingat orang ni tak suka ke apa ni? Pak, kenapa belum makan ni Pak? Ustaz kan belum izinkan. Maka sejak itu apa yang saya buat? Setiap kali kalau ada tamu yang datang, saya yang langsung tuangkan airnya, siapkan makanan, letakkan dekat dengan dia. Langsung saya kata sila. Nah, orang kita belum izinkan langsung antum dah. Aduh, ni adab. Jadi di rumah orang anda tak boleh berbuat sesuka
suka hati. Maka sama juga izin duduk. Maka yang pertama dah izin masuk, maka izin untuk duduk. Maka anda harus duduk di tempat yang sudah disiapkan. Jangan pula bilang, oh maaf pak, di bawah kipas angin saya nak duduk di sana, lebih enak lagi ni. Tidak boleh anda milih-milih tempat. Kalau dah tuan rumah berkata sila pak duduk di sini, sinilah tempatnya. Faham tu? Ya? Ya. Tapi kalau anda contoh ada yang sakit belakang, tak dapat, harus bersandar, maka anda boleh minta izin. Pak, boleh saya izin duduk di sini, senang nak sandar. Maka tuan rumah pun kata, oh sila pak, silakan. Baru boleh. Semuanya harus dengan izin. Jangan berbuat sesuka hati. Faham tak? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Terus ayat 28. Fa'illam Nah, dengar lebih baik nih. Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin, dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka janganlah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, dengar, jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, dah ucap salam ni tak dijawab, tak ada apa-apa respon, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Tapi apa yang kita buat sebaliknya? Bila dah ucap salam 3 kali, tak ada batas, tak ada yang jawab, apa yang antum buat? Bukan balik, sampai mengintip di jendela, mana orang ni? Betul-betul? Betul-betul? Lebih parah lagi apa yang anda buat? Bila dah diucap salam 3 kali, tak ada respon, dah tengok jendela tak ada, dia pergi ke belakang, ketuk lagi pintu belakang rumah. Ada. Ini orang yang tidak beradab. Tidak beradab. Allah ajarkan apa dia? 3 kali. Nabi ajarkan ni 3 kali maksimal. Assalamualaikum, tak ada respon. Assalamualaikum, tak ada respon. Assalamualaikum, tak ada respon. Maka jujur dengan saya, adakah anda pulang? Yakin balik? Ada yang lebih kuat lagi ketuaannya. Keluar. Ada kan? Ini orang yang tidak beramal. Maka kata Allah, apa kata Allah sini? Nah, terus kalau dijawab oleh tuan rumah, Waalaikumsalam, kan? Oh maaf bang, saya ini agak sibuk nih. Siapa kata? Tuan rumah, saya ini ada urusan nih. Maka apa kata Allah kan? Wa in qila yarjimu, kan? Lakumurji'u. Nah, kalau disuruh pulang, farji'u, pulanglah. Jangan kata, jangan apalah tuan rumah ni tak menghargai kedatangan aku. Contoh, antum tak layak berkata demikian, sebab itu hak tuan rumah. Walaupun jauh-jauh anda datang, tuan rumah kata sibuk, maaf saya tak dapat biarkan anda masuk, saya ada urusan, maka kalau disuruh pulang, pulanglah. Maka Allah sebut situ, huwa azka lakum, itu lebih baik bagimu. Kenapa lebih baik? Maka ulama ketika membaca ayat ni, antara ulama yang saya baca, Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, ketika baca ayat ni, apa yang beliau buat? Lebih baik bagimu. Apa kata Allah lebih baik ni? Maka dikajinya, diampuni dosanya, diangkat darjatnya, diberi kemudahan dunia wal akhirat. Jadi beliau pun apa katanya? Kalau aku diusir dari rumah orang tak izinkan aku masuk, aku akan dapat semua ni. Maka dia pun pergi ke rumah di Basrah tu. Semua rumah didatanginya dengan niat ada orang yang maaf pak, saya ini tak bisa, saya ini ada kesibukan, dengan harapan ada orang yang mengusirnya, tak izinkan dia masuk. Tapi ternyata semua orang di situ izinkan beliau masuk. Sebab apa? Ulama besar yang
Datang, Masya Allah ada ulama Hasan Al-Basri, silakan imam. Dilayannya sebegitu bagusnya. Beliau merasa, aduh, tak dapat aku pahala yang ini. Tak dapat pahala diusir. Nah, maka anda pun sama. Kalau anda tuan rumah kata ada urusan, maka lebih baik pulang. Jangan berkomentar. Jangan kata tuan rumah ni tak berada, tuan rumah ni tak ini. Bukan urusan anda. Faham tak? Faham tak? Jelas apa jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kaitan dengan 3 waktu yang dilarang. Salah samarat, ya. Mengapa salah satu waktunya itu mengapa jangan pada waktu sholat? Misalnya kan pada waktu maghrib atau isya, pada waktu sholat. Kenapa tidak termasuk di situ, Pak Ustaz? Pada waktu sholat. Jadi kalau ada tamu, okey baik, saya berbalik soalan tu pada anda. Kalau ada tamu datang ke rumah bapak waktu solat, bapak layan dia dulu ke solat dulu? Ajak dia solat ke masjid. Anggaplah beliau tu perempuan, tamu perempuan. Iyalah suruh dengan isteri. Anda layan beliau dulu ke ataupun solat dulu? Yang mana lebih bagus? Layan orang itu lebih dahulu sebab pahalanya lebih besar. Kalau anda solat, pahala tu untuk anda, boleh faham? Tapi kalau anda melayani tamu, maka saya katakan 2 pahala, betul? Pahalanya menyambung tali silaturahim dan juga melayani tamu. Maka 2 pahala di situ. Maka di sini bukan wajib, satu kewajiban kalau Allah sebutkan di sini waktu solat dilarang untuk bertamu. Tidak ada. Tidak ada. Ini 3 waktu ini kenapa? Ini 3 waktu tuan rumah biasanya beristirahat. Secara umumnya 3 waktu itu 3 waktu yang memang kebiasaannya semua orang ada urusannya. Jelas? Okey, ada yang lain? Masih lagi? Soal kita bertamu dan menginap di rumah orang. Betul. Kita ini kan misalnya kan ada tamu katakanlah bukan kerabat gitu kan orang lain. Dan kita kan ada mahram, ada anak kita perempuan misalnya, ada istri kita. Dan ini tamu ini kan bisa saja laki-laki kan. Dan dia menginap di rumah kita. Apakah ada aturannya, Ustaz? Mestilah aturannya tetap berlaku seperti mana kita berjumpa dengan orang yang bukan mahram. Tetap anda asingkan dia, letakkan di tempat supaya tidak melihat anak isteri kita. Yang melayani dia kita laki-laki, bukan isteri kita ambilkan airnya. Boleh faham? Boleh faham? Isteri buatkan air, yang membawanya kepada tamu adalah kita. Jadi tetap aturan itu berlaku. Tetap jaga batasannya. Itu dia. Walaupun dia di rumah kita. Bukan maksud anda boleh biarkan dia tengok isteri bini kita. Tidak boleh. Makanya apa tujuan kawan tinggal di rumah ya? Betul lah kan? Betul kata. Kalau keluarga ya, kalau kawan kan balik dah ada rumah. Nah, jadi kalau merasa berat, contoh nih, kalau tuan rumah merasa maaf nih, aduh ini akan mengganggu privasi. Okey, maka anda siapkan tempat yang lain. Oh Pak, saya dah tempat hotel nih. Gitu orang kawan, Pak, rumah saya ini ada banyak kekurangannya. Tak ada fasilitas, tak ada kamar tidur yang lebih nih. Tapi saya dah siapkan tempat yang lain nih. Disiapkan. Ataupun hotel bulan bintang. Tahu hotel bulan bintang? Itulah inilah dia. Itulah hotel bulan bintang. Betul lah, inilah hotel bulan bintang. Ya, ini anda kata, Pak, masjid kami dah ada nih, Pak. Tadi tak adalah sampai anda suruh tamu tinggal di masjid. Faham tak? Tak ada. Nah, begitu. Okey, ada yang lain? Ya. Pintu rumah itu pagar atau pintu rumah masuk dalam rumah itu pagar? Sama, kalau di pagar, batas maksudnya batas mana nih? Batas anda mengucapkan salam. Okey. Kalau rumah itu berpagar, berkunci, jangan pula melompat masuk ke dalamnya. Tetap tunggu di luar dan memanggil orangnya. Okey? Tapi kalau pagar itu terbuka, maka anda boleh masuk, berdiri di depan pintu rumahnya. Jadi boleh dari pintu rumah, seandainya pintu pagar itu
terbuka. Tapi kalau tertutup, jangan mandai-mandai. Nah, biasa masuk. Nah, itu yang salahnya. Tapi kalau contoh agak jauh, pagarnya tuh mungkin 1 kilometer. Oh, nak ke rumah pintunya mungkin jauh, maka Anda harus masuk baru boleh tekan bel, maka boleh masuk. Jadi batasnya itu bukan batas pagar, tapi batasnya pintu rumah seseorang. Nah, itu dari situ dah tak boleh masuk. Kenapa tak boleh? Sebab di dalamnya ada aib. Mungkin istrinya tidak buka jilbab, kan? Nampakkan rambut. Mungkin ada aib tuan rumah supaya kita tidak melihatnya. Nah, makanya kita menginformasi, Pak, saya nak masuk nih. Oh, sebentar, tunggu ya. Nah, diaturkan semua dalam nih, baru dibukakan pintu. Begitu. Sip? Oke. Ada yang lain? Bu? Ada? Tak ada? Yes, Pak Hidayat. Lanjut. Maksudnya? Oh, makanya setiap masjid kan multi manfaat kepada umat nih. Maksudnya berbanyak kebaikan yang boleh diberikan kepada umat, maka Anda boleh siapkan satu ruangan khusus di masjid ini, tempat untuk musafir. Boleh. Jangan pula kunci. Ini banyak masjid, maaf saya katakan, Anda galang dana dari umat, tapi bila umat itu ingin menggunakan fasilitas masjid, Anda kuncinya. Contoh terbaik apa dia? Contoh yang saya boleh beri Anda pergi ke Singkawang. Pergi ke mana? Singkawang. Berapa banyak orang yang galang dana di jalan tu? Ada kan? Ada kan? Dia di tengah jalan. Oh, kami nak bangun masjid, Pak, ni kan. Silakan minta infak kita. Kita pun beri infak. Tapi ketika musafir tu nak singgah solat di situ, kunci. Kan? Nah, maka jangan dikunci masjidnya. Memanglah kita berhati-hati betul. Barang-barang yang berharga disimpan, kan? Tapi kalau yang lain, masjid ini biarkan terbuka, siapkan tempat untuk musafir. Nah, siapkan tempat untuk musafir. Maka dikata beliau tadi ahli sufah. Ini kan ahli sufah kan, orang yang tinggal di masjid. Zaman sekarang belum ada ahli sufah. Tak ada yang maksudnya yang benar-benar tinggal di masjid kecuali jemaah tabligh. Jemaah tabligh kan dia berkeliling. Untuk mereka pun Anda boleh siapkan satu ruangan tempat mereka beristirahat. Nah, jadi jangan pula antum kata boleh tidur di masjid, dia tidur di sini. Ini tak boleh. Kenapa di sini tak boleh? Ini saf tempat solat. Bagi dia di belakang, di luar. Nah, gitu. Faham dong? Jelas Pak Hidayat? Boleh. Itu lebih baik kalau masjid menyiapkannya. Nah, Bapak kalau boleh siapkan makanan langsung kasihkan dia. Ada dananya? Nah, mudah-mudahan itu baru masjid yang multifungsi, fungsi yang bermanfaat kepada umat ni. Baik, ada yang lain? Ada pertanyaan? Udah waktunya? Udah. Syuruk semenit. Udah. Nah, ada yang lain? Kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya. Udah? Maka melayani tamu. Baik, yang terakhir. Nah, satu lagi seorang lagi sosok yang terkenal dengan Abu Difan, namanya Abu Difan. Bapanya yang suka menjamu tamu. Bapa untuk yang suka menjamu tamu. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa? Ibrahim alaihissalam adalah contoh terbaik dalam melayani tamu. Nah, makanya disebutkan Ibrahim ini adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Jadi kita ini ikut ajaran siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali menjamu tamunya yang datang ke rumah adalah Nabi Allah Ibrahim. Sebelum itu tak ada. Maksudnya tak ada yang beri apa? Beri makan. Yang datang mungkin dia datang cuma begitu sahaja, tapi yang menyiapkan makanan, memberi layanan, yang pertama kali buat itu adalah
Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim terkenal dengan sifatnya suka melayani tamu. Setiap hari dimasakkan makanan dan berharap agar tamu datang. Tapi kalau kita, kalau ada yang datang, aduh nak masak lagi untuk dia ni, aduh. Kalau anda demikian, makanya anda belum termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman, sekarang saya tanya nih, kalau ada tamu datang, anda siapkan makanan apa tidak? Siapkan makanan. Niatnya apa? Adakah untuk tamu itu anda siapkan makanannya? Betul, memuliakannya. Tapi kalau anda niatnya untuk tamu, tapi kalau tiba-tiba tamu itu tak jadi datang, kesal apa tidak? Contoh nih, anda kata tamu ni kata, bro, aku nak datang petang nanti nih, siapkan nasi kebuli. Oh, langsung kita pun siapkan nasi kebuli ni. Tiba-tiba temannya telefon, bro, maaflah aku ada urusan ni, tak bisa datang. Kira-kira anda rasa apa? Kalau kecewa, anda belum termasuk orang yang beriman. Kenapa? Kalau orang yang niatnya tadi, aku melayani tamu, siapkan makanan kerana perintah dari Allah untuk muliakan tamu, maka anda tidak akan pernah rasa kecewa. Tak ada masalah lah, tak ada, kita makan. Nah, kasih orang lain, maka anda tidak merasa kesal. Boleh faham? Tamu datang ke, tak datang ke, tak makan ke, anda tak merasa kesal. Itu baru iman yang jadi kalau anda merasa kesal, kecewa, aduh janji datang, tak datang dia ni, rugi aku masak ni, jadi anda hati something wrong. Faham tak? Okey, kita sambung lagi pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.